Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Kiram wal Mu'azzam Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah SHMM dan Bapak Rektor kita yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG, dan tak lupa pula yang kami muliakan dosen pekambu kami yakni Ustadz Ahmad Soni Irawan MH, dan tak lupa pula yang kami cintai dan kami sayangi yakni teman-teman HKI yang seperjuangan dalam menuntut ilmu. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji tasyakur kita atas kehadiran Allah SWT. Kedua kalinya salawat berserta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kurban dan akikoh. Baik, lanjut pembahasan pengertian kurban dan akikoh. Pengertian kurban. Kurban ini berasal dari bahasa Arab yaitu al-udiyah, diambil dari kata adha yang bermakna permulaan siang setelah terbitnya matahari, dan duha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah nama solat, yaitu solat duha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang. Adapun al-udiyah atau kurban menurut syariat Islam adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendapatkan diri kepada Allah, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Hari tasyrik ini yaitu hari ke-11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang mana firman Allah SWT, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayat sadaqallah. Yang mana artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Kurban merupakan salah satu ibadah yang asal muasalnya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Hal ini diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102 sampai ayat 107. Baik, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Mahfud. Baik, kami akan melanjutkan keterangan yang dari Muhammad Solihin, yakni akikoh. Akikoh menurut bahasa artinya memotong. Pada asalnya ialah rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika bayi tersebut keluar dari rahimnya. Jadi akikoh di sini menurut bahasa adalah memotong
dari sebagian rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika bayi tersebut keluar dari rahim ibunya. Karena itu rambut tersebut harus dipotong atau dicukur. Adapun menurut istilah hukum syara, akikah adalah penyembelihan hewan tertentu untuk kepentingan seorang anak. Jadi dalam istilah hukum syara, akikah adalah menyembelih hewan tertentu untuk kepentingan seorang anak. Pada saat mencukur dan pemberian nama anak tersebut. Jadi akikah di sini menyembelih hewan ternak untuk kepentingan seorang anak bersamaan dengan memberi nama seorang anak. Akikah adalah menyembelih binatang pada hari ke-7, ke-14 dan ke-21 dari kelahiran anak. Jadi akikah di sini dilaksanakan pada hari ke-7 atau kalau tidak bisa pada hari ke-7 bisa hari ke-14 atau ke-21 seorang anak dilahirkan atau seorang anak keluar dari rahim seorang ibu. Akikah dibarengi dengan pemberian nama dan pemotongan rambut seorang anak tersebut. Jadi akikah di sini bersamaan dengan pemotongan rambut dan pemberian nama seorang anak. Menyembelih hewan akikah hukumnya sunnah muakkad bagi orang tua yang dianugerahi anak. Hukum menyembelih hewan untuk berakikah itu hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang dianugerahi seorang anak. Hukumnya menjadi wajib jika akikah itu diniatkan sebagai nadar. Jika akikah itu diniatkan sebagai nadar, maka hukumnya tidak sunnah lagi, tidak sunnah muakkad lagi, melainkan hukumnya adalah wajib jika seorang itu niat untuk nazar. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud halaman 25 sampai 26 mengatakan bahwa Imam Juhari berkata akikah ialah menyembelih hewan pada hari ke-7 dan mencukur rambutnya. Selanjutnya Ibnu Qayyim berkata dari penjelasan ini dijelaskan bahwa akikah tersebut demikian karena mengandung dua unsur di atas, dan ini lebih ialah makna berkurban atau menyembelih. Pelaksanaan akikah disunnahkan pada hari yang ke-7 dari lahir seorang anak. Terus di sini ada beberapa definisi kurban dan akikah menurut 4 madhab utama dalam Islam. Yang pertama, kurban. Definisi kurban di sini adalah ibadah menyembelih hewan pada hari-hari tertentu sebagai bentuk pengabdian Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada hari raya Idul Adha. Jadi pelaksanaan kurban di sini terletak pada hari-hari tertentu, yaitu hari raya Idul Adha. Kemudian madhab Hanafi, kurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu. Hewan yang disembelih harus memenuhi syarat usia dan kesehatan. Ini menurut madhab Hanafi. Kemudian yang kedua menurut madhab Maliki, kurban juga dianggap sunnah muakkadah dan disarankan untuk dilakukan oleh setiap muslim yang mampu. Ditekankan pentingnya niat dan pelaksanaan yang tepat. Madhab Syafi'i, kurban adalah ibadah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu secara finansial. Hewan yang disembelih harus sesuai dengan syarat yang ditentukan dan niat kurban yang jelas. Terus madhab Hambali, kurban adalah ibadah yang sunnah muakkadah bagi setiap muslim. Jadi dari beberapa pendapat
madhab utama di sini adalah kurban itu sangat dianjurkan, hukumnya sunnah muakkadah. Ya, hukumnya sunnah muakkad. Yang kedua, akikah. Akikah adalah sebuah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan sebagai ucapan syukur atas anugerahnya, yaitu telah lahirnya seorang anak. Di sini ada beberapa definisi menurut madhab tertentu. Yang pertama, madhab Hanafi. Akikah adalah sunnah yang sangat dianjurkan, dilakukan dengan menyembelih hewan sebagai akikah adalah sunnah yang sangat dianjurkan dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran seorang anak. Ini menurut madhab Hanafi. Kemudian madhab Maliki adalah akikah juga dianggap sunnah yang dianjurkan dan disarankan dilakukan pada hari ke-7. Ini menurut madhab Maliki. Madhab Syafi'i, akikah adalah sunnah muakkadah, dianjurkan dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Terus madhab Hambali, akikah merupakan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Jumlah hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan. Kemudian dasar hukum kurban dan akikah. Adapun dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sesungguhnya orang-orang yang memberi kamu dialah yang terputus. Ya, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Quran surat Al-Kautsar. Dari Samurah bin Jundub, Nabi bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikah, yang pada hari ke-7 disembelih hewan diberi nama dengan dicukur rambutnya. Jadi semua anak bayi itu tergadaikan dengan akikah. Jadi akikah di sini adalah sebagai tebusan seorang anak yang tergadaikan, seperti itu. Kemudian perbedaan kurban dan akikah. Kurban dilakukan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban di sini adalah bentuk rasa ibadah, bentuk ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada hari raya Idul Adha. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berbagi rezeki dengan bersesama. Jadi kurban di sini adalah suatu ibadah, bentuk ibadah kita atau pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada hari raya Idul Adha. Tujuannya adalah untuk berbagi rezeki kita kepada sesama manusia. Kemudian akikah dilaksanakan sebagai ungkapan syukur atas kelahiran seorang anak. Nah, jadi akikah di sini adalah suatu ungkapan rasa syukur kita atas kelahiran seorang anak, atas anugerahnya seorang anak. Dan ini adalah cara untuk merayakan dan mendoakan anak yang baru lahir. Di sini berbagai perbedaan antara kurban dan akikah. Jadi kurban di sini dilakukan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kita kepada Allah, dan terutama pada hari raya Idul Adha. Tujuannya adalah untuk
mendekatkan diri kepada Allah dan berbagi rezeki dengan sesama. Ini akikah, kurban. Kemudian akikah dilaksanakan sebagai ungkapan syukur atas kelahiran seorang anak. Nah, kemudian pelaksanaan kurban dan akikah. Kurban dilaksanakan pada hari-hari tertentu yaitu pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik. 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ini kurban. Kemudian akikah dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak, tetapi dapat dilakukan hingga anak berusia 14 tahun. Nah, akikah di sini dilaksanakan hari ke-7 atau ke-11 atau ke-20, yaitu hari ke-7 pelaksanaan akikah bersamaan dengan memotong rambut dan pemberian nama seorang anak. Ini pelaksanaan akikah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.